Orang yang sudah berkah dan bermanfaat ilmunya, kelihatan ya hasil belajarnya kemana-mana, yaitu mereka akan semakin tawadu. Mereka akan semakin tawadu, semakin rendah hati, ya, mudah menerima kebenaran dari siapapun mereka dengar, asalkan memang itu benar dari Allah dan Rasulnya. Semakin tawadu mereka, nggak sombong. Itu hasil dari ilmu. Subhanallah. Ilmu yang dipelajari tidak menjadikan suatu kebanggaan dan kesombongan di hadapan lainnya. Dan ia pun tahu bahwa salaf terdahulu lebih mulia dan ia pun selalu berprasangka baik padanya. Inilah yang keempat, indikasi ilmu seseorang itu bermanfaat dan berkah. Sekali lagi apa? Dia semakin tawadhu, tidak sombong. Coba kita lihat, ini penyakit ya. Ini bukan orang awam saja, terkadang juga menimpa ustadz, atau bisa jadi menimpa para ulama. Karena mereka semua bukanlah malaikat. Mereka semuanya lah manusia yang tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa, meskipun namanya Kiai Haji maksum. Ya, meskipun namanya maksum itu terpelihara dari kesalahan namanya, tapi orangnya tidak. Yang maksum itu Rasulullah, terpelihara dari dosa dan maksiat, dijaga oleh Allah, beda. Nah di sini kita lihat ilmu itu melahirkan ketawaduan, dan Allah menyukai orang-orang yang rendah, merendahkan hatinya, tidak sombong di hadapan Allah dan tidak sombong di hadapan sesama makhluk. Kalau ada di antara kita ternyata ilmu tersebut dijadikan bahan untuk menyombongkan diri, ilmunya ya, atau amalnya, setelah ilmu itu diamalkan, lalu amal ini pun dijadikan bahan untuk menyombongkan diri, maka maaf, berarti ilmu kita belum berkah. Hasil kita belajar selama sekian lama belum menunjukkan hasil yang diinginkan oleh Allah dan tidak bermanfaat, berarti ilmu itu untuk akhirat. Kesombongan demi kesombongan. Panitia kajian bisa juga kena tuh, mohon maaf nih. Panitia kajian bisa juga. Wah, yang kalau ustadz ini hadirnya banyak, ustadz ini sedikit. Kemudian dia menyombongkan diri dengan acara yang telah berhasil mereka adakan. Maaf, ini terjadi di tempat yang lain. Kalau di sini sih nggak ada lah. Ya, kelihatannya ibu-ibu soleha semua ya. Kelihatannya, ya ternyata benar. Alhamdulillah. Ya. Kalau ikhwan juga nggak ada yang soleha di sini. Yang soleha cuma ibu-ibu doang, betul kan? Nggak ada yang soleha ikhwan, masya Allah. Tapi soleh. Jadi ada kebanggaan, membanggakan jumlah yang banyak, membanggakan ustadznya, membanggakan jamaahnya, membanggakan masjidnya. Jadi mengadakan majelis taklim pun nggak ikhlas. Maaf, ini bisa kena kemana-mana. Jamaahnya datang berbangga diri, nggak ada ketawaduan. Panitianya berbangga diri, masjidnya sih enggak, tapi pengurusnya. Karena masjid nggak bisa berbangga-bangga, benda mati. Tapi pengurusnya berbangga-bangga, bisa kena kemana-mana. Kadang-kadang yang hadir berapa orang sih? Oh sedikit yang hadir ketika majelis taklim, nggak masalah. Yang penting dia ikhlas, dia bisa menyampaikan ilmu. Mau sedikit mau banyak nggak masalah. Antum lihat Atha bin Abi Rabah. Siapa itu? Ulama besar di zaman tabi'in. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ulama besar, mufti Masjidil Haram. Ternyata yang belajar dengan beliau disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, yang belajar kepada beliau, ini ulama besar di zaman itu, tempat rujukan orang bertanya minta fatwa. Yang belajar sama beliau berapa orang? 8 orang. Tapi semuanya 8 orang itu jadi ulama. Nah, hari ini yang hadir di depan saya berapa orang? Berapa orang nih yang hadir pada hari ini? Hah? Lebih dari 8? Lebih dari 8. Berarti jadi apa nih? Atha bin Abi Rabah cuma 8 orang. Nggak banyak yang hadir. Wah, kok sedikit?
Berarti ini ulamanya dipertanyakan? Tidak, semua ulama tahu dia memang orang yang saleh, ahli ibadah, ilmunya mendalam. Tapi yang datang cuma 8 orang, nggak masalah dilayani. Dia tawadhu. Dan 8-8 jadi ulama. Nah, pada hari ini ternyata lebih dari 8 orang. Mudah-mudahan semuanya jadi apa nih? Ya, mudah-mudahan jadi orang soleh. Kalau jadi ulama semua ya apa-apa, itu lebih bagus lagi ya. Tapi nggak boleh kaum muslimin semua jadi ulama. Ya, nanti yang ngurus yang lain gimana? Semuanya ulama. Yang ngurus dunia siapa? Yang mau diajarin siapa? Nggak ada yang mau belajar. Karena apa? Ulama semua udah selevel semua. Mengajar di mana? Yang datang nggak ada. Kenapa? Sesama ulama. Ya, bahaya juga kan? Ya, tapi ulama itu orang-orang tertentu yang memang sangat mendalam ilmunya. Baik, iya, jadi ia semakin tawadhu, rendah hati, dan mudah menerima kebenaran dari orang lain selama itu memang sesuai dengan perkataan dari Allah dan Rasulnya. Ya, maaf, ini masalah kita ya, masalah yang kita remeh bener nih hari ini, kayaknya kajiannya nggak terlalu mendalam ya, kayaknya gampang ini, betul ya? Saya datang kemari kayaknya saya pikir ilmunya tuh tinggi nih, nggak taunya gini-gini doang. Tawadhu, saya udah tawadhu. Ikhlas, saya udah ikhlas. Masya Allah. Cuman tawaduk doang sih udah dari kemarin-kemarin saya udah tawaduk. Ikhlas ngikutin sunnah, udah. Selalu bersemangat melakukan kebaikan, ya sudah, itu memang setiap saat. Menjauhi berbagai macam kemaksiatan, itu memang pekerjaan saya. Masya Allah. Jadi merasa ikhwan dan akhwat kadang-kadang kecewa hari, begini doang kajiannya. Udah semua ini. Betul? Indikasi pertama, indikasi kedua, ya, indikasi ketiga, kayaknya semuanya gampang-gampang ini. Hasil dari ilmu yang dipelajari selama ini. Gimana ini? Kita harus mempertanggungjawabkan sebelum nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat.